Halo semuanya, di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas bahasa Indonesia tentang teks editorial. Pertama-tama kami ingin memperkenalkan kelompok kami. Nama kelompok Cut Nyak Dien, anggota 1. Dinda Rahmatullah Lubis sebagai editor. Kedua, saya sendiri Nabila Agatha sebagai pembaca naskah. Ketiga, Cynthia Putri Sakina. Keempat, Sukmandini. Kelima, Rosmini. Keenam, Nadia Andriani. Pengertian teks editorial. Teks editorial adalah sebuah artikel dalam surat kabar yang merupakan pendapat atau pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh isu yang diangkat, misalnya tentang kenaikan BBM, reshuffle kabinet, kebijakan impor, dan lain-lain. Teks editorial biasanya akan muncul secara rutin di koran atau majalah. Teks editorial merupakan opini atau pendapat yang ditulis oleh redaksi sebuah media terhadap isu aktual di masyarakat. Opini yang ditulis oleh redaksi tersebut dianggap sebagai pandangan resmi suatu penerbit atau media terhadap suatu isu aktual. Meskipun teks editorial adalah opini atau pendapat, namun dalam penulisannya tidak bisa sembarangan. Penulisan pendapat atau opini harus dilengkapi dengan fakta, bukti, dan argumentasi yang logis. Tujuan teks editorial. Setidaknya terdapat dua tujuan utama dari teks editorial. Pertama, teks editorial bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Kedua, teks editorial bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Manfaat teks editorial: memberikan informasi kepada pembaca, bermanfaat untuk merangsang pemikiran pembaca. Teks editorial terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bertindak. Fungsi teks editorial. Teks editorial memiliki beberapa fungsi, di antaranya sebagai berikut. Fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Lalu, memberi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Ciri-ciri teks editorial. Topik tulisan teks editorial selalu hangat, sedang berkembang,
dan dibicarakan secara luas oleh masyarakat bersifat aktual dan faktual. Teks editorial bersifat sistematis dan logis. Teks editorial merupakan sebuah opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Teks editorial menarik untuk dibaca karena ditulis dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Struktur teks editorial. Terdapat 3 struktur yang menyusun teks editorial atau opini, yaitu pernyataan pendapat atau tesis, bagian yang berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Biasanya berisi sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Argumentasi merupakan alasan untuk bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi yang diberikan dapat berupa pertanyaan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Pernyataan atau penegasan ulang pendapat atau reiteration merupakan bagian yang berisi penegasan ulang pendapat yang didukung oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan. Penegasan ulang berada di bagian akhir teks. Kaidah kebahasaan teks editorial. Kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks editorial tidak berbeda jauh dengan teks prosedur kompleks, yaitu menggunakan verba material. Kemudian adverbia bertujuan agar pembaca meyakini teks yang dibahas dengan menggunakan kata keterangan seperti selalu, sering, biasanya, kadang-kadang, jarang, dan lain sebagainya. Konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks seperti makan dan lain sebagainya. Verba material, yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Verba rasional, yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas atau pengertian B adalah C, dan milik atau mengandung pengertian B memiliki C. Verba mental, yaitu verba yang menunjukkan persepsi atau melihat dan lainnya, afeksi atau khawatir dan lainnya, dan kognisi atau mengerti dan lainnya. Pada verba mental ada partisi, pengindra, dan fenomena. Selanjutnya, jenis-jenis teks editorial. Interpretatif editorial. Editorial ini bertujuan untuk menjelaskan isu dengan menyajikan fakta dan figur untuk memberikan pengetahuan. Kontroversial editorial. Editorial bertujuan untuk meyakinkan pembaca pada keinginan atau menumbuhkan kepercayaan pembaca terhadap suatu isu. Dalam editorial ini, biasanya pendapat yang berlawanan akan digambarkan lebih buruk. Explanatory editorial. Editorial ini menyajikan masalah atau suatu isu agar dinilai oleh pembaca. Biasanya, teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu masalah dan membuka mata masyarakat untuk memperhatikan suatu isu.
sifat teks editorial. Krusial dan ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Misalnya, media massa harian, mingguan, demi mingguan, atau bulanan. Isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas, baik aspek sosial, politik, ekonomi, kebudayaan, hukum, pemerintahan, maupun olahraga. Bahkan, dunia hiburan pun tetap disikapi, tergantung jenis liputan medianya. Memiliki karakter atau konsistensi, teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa yang menulis tajuk rencana terkait dengan kebijakan media bersangkutan. Setiap media mempunyai perbedaan iklim, tumbuh dan berkembang dalam kepentingan beragam yang menaungi media tersebut. Contoh teks editorial, pentingnya meningkatkan pelayanan rumah sakit, pernyataan pendapat atau tesis. Pada tahun lalu, banyak masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit Indonesia. Satu di antaranya keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Argumentasi, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara membarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan pada masyarakat. Terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun, pada kenyataan masih banyak laporan yang belum diterima, bahwa masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Pernyataan ulang pendapat masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna membuat pasien menjadi lebih nyaman. Contoh teks editorial, upaya peningkatan mutu pendidikan, pernyataan pendapat atau tesis. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap manusia untuk mencapai ilmu pengetahuan dan merupakan kemajuan suatu negara. Pendidikan yang berkualitas sangat penting ditingkatkan agar bisa sejajar dengan negara maju. Namun, nyatanya pendidikan di Indonesia belum begitu bagus dibandingkan dengan negara maju lainnya. Setiap lembaga pendidikan harus menciptakan dan mencetak lulusan yang baik serta berkualitas. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi menghadapi perubahan dan tantangan yang makin sulit. Argumentasi untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Lembaga pendidikan harus mendukung setiap murid menjadi lebih berkualitas dan mampu bersaing dengan negara lainnya. Hal ini demi kemajuan iptek, globalisasi, dan menciptakan tenaga ahli. Namun, di era saat ini sudah lebih mudah dengan adanya teknologi yang makin canggih seperti internet,
untuk mencari materi belajar, sehingga guru bukanlah satu-satunya sosok utama dalam menuntut ilmu atau mencari informasi. Saat ini peran guru sudah bergeser dengan menjadi dinamisator, motivator, dan fasilitator. Penegasan ulang pendapat. Peran guru tetap menjadi hal yang sangat penting dan tak tergantikan dalam hal mendidik setiap murid. Oleh sebab itu, perlu ditingkatkan kembali peran guru agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia ini. Contoh teks editorial, gaya hidup dan kesehatan. Pernyataan pendapat atau tesis kesehatan tentu sangat penting bagi setiap individu. Maka dari itu diperlukan gaya hidup yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kekuatan dalam tubuh agar tidak mudah terkena penyakit. Pasalnya, penanganan penyakit menular belum sepenuhnya berhasil, sehingga bisa menciptakan beban ganda penyakit. Adapun penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif memiliki persoalan sama. Bahkan sejumlah orang yang terkena penyakit tidak menular meningkat secara pesat sehingga menjadi pembunuh nomor 1. Penyakit tersebut misalnya diabetes, kanker, hipertensi, jantung, stroke, dan masih banyak lagi. Argumentasi. Menurut dari data Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, penyebaran penyakit relatif merata di setiap kota, besar dan kecil. Hal ini menandakan keadaan kesehatan serta penyakit pada masyarakat telah bergeser sejak beberapa waktu. Oleh sebab itu, diperlukan gaya hidup yang baik, seperti menjaga pola makan dan minum, serta memperhatikan kandungan gizi pada makanan yang dikonsumsi. Perubahan pola yang dilakukan bersamaan dengan adanya demografi yang menyatakan bahwa lebih besar jumlah penduduk usia produktif dibandingkan dengan jumlah penduduk tidak produktif. Hal tersebut disertai perilaku konsumtif dibandingkan produktif, yang termasuk pola makan dan minum. Indonesia memang bukanlah satu-satunya negara yang memiliki masalah penyakit ganda. Namun, kita bisa belajar dari negara lain soal pencegahan penyakit. Soal pencegahan penyakit tidak menular. Prinsip untuk menangani penyakit adalah dengan mencegahnya, dibandingkan harus mengobati. Dengan begitu, pemerintah bisa membuat upaya untuk mewajibkan label informasi kandungan gizi di setiap makanan atau minuman kemasan. Penegasan ulang pendapat. Pencegahan penyakit lebih baik dari mengobati penyakit. Jadi, masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup. Program yang dilaksanakan juga perlu dukungan dari kementerian atau lembaga yang terkoordinasi dengan melibatkan masyarakat untuk hidup sehat. Sekian dan terima kasih. Itu saja yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau penulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.